Welcome to Pose, podcast sederhana bareng Umar Syakban USB dan belah saya. Karma Raga. Pokoknya saya itu aja. Ini ngapain sih? Kan Aduh. harusnya ada profilnya dulu nih, profil dari narasumber kita. Dari nama mungkin atau nanti kan kita bakal di sini ngobrolin hobi atau bisnis dan nanti baru ngalur ngidul Oke, istilahnya. oke deh. Aduh. Kalau dari profil dulu nih, nama. Oh, tentunya pasti teman-teman yang di luaran sana pasti udah kenal sama saya kan? Karma Raga. Itu nama channelnya. Ya, sebenarnya itu penggabungan nama dari kedua orang tua. Oh ya, itu istilahnya ini jadi apa namanya ya? Eh, Kayak filosofi gitu ya, ya. filosofi. Ya. Bukan raganya kena karma, bukan, Ya. tapi penyatuan kedua nama orang tua saya. Iya, betul. Nah, kalau dari pribadi, nama Kalau nama asli saya, nama asli ini. ya. Oh, nama asli saya Agung Widnyana. Nah, Yang ada artinya kehidupan. terus untuk sekarang kesibukan. Kesibukannya sih ya tentunya ada kerjaan yang utama. Ya, Nah, sama. sama ya. Ya cuma saya ini menjalankan hobi, di mana hobi itu menurut saya yang ngevlog, tujuannya ngeblog bukannya Ya. apa-apa sih, di sana itu banyak banget kita menemukan banyak teman, wawasan, dan gimana ya, yang jelas kita bisa ketemu sama banyak orang lah, Ya. beda-beda karakter gitu sih. Karena kita juga di kerjaan bertemu banyak Banyak orang, Nah, nah, sama sih. Nah, dan suka dukanya ya kadang-kadang pulang ngevlog motor macet. macet, ya kadang-kadang yang paling naas ban kempes. Ya, itu udah namanya resiko kerja di Iya. jalan. Itu udah bengkel jauh. Lain kalau saya ini kerja gampang. Gampangnya seperti apa ya? Ya keluarin modal aja. Sama kalau modal tuh bukan gampang. Ya. Makanya itu Aduh. namanya juga ini kita ngebahas dari segi hobi dulu ya, bukan Oke. dari segi bisnis karena kalau sekarang misalnya podcast, yang namanya podcast itu seharusnya itu adalah audio. Yang saya tahu itu memang hanya audio saja. Jadi benar-benar pure orang yang mendengarkan kita kayak seperti radio. Itu namanya pure podcastnya yang sebenarnya seperti itu. Jadi yang mempopulerkan video podcast seperti ini itu kayak jadi Deddy Corbuzier. Corbuzier. Nah itu jadinya kita bisa multi apa namanya ya? Multi talent? Bukan. Bukan. Jadi multi upload. Jadi Oh. audionya bisa kita upload ke yang memang podcast audio, video bisa kita upload di YouTube kayak itu atau mungkin di Facebook, di Instagram. Nah, jadi kita bisa share ke mana aja di media sosial lebih tepatnya. Ini berhubungan dengan hobi, saya baru aja merintis hobi yang seperti ini ya, bukan hobi sebenarnya. Kalau kita ngobrol itu kan udah seperti biasa. Nah, kita sekarang dijadiin itu kayak gimana caranya biar itu jadi hobi ngobrolnya itu kayak saya contoh itu dah kayak Deddy Corbuzier itu dia kayak ngobrol tapi asik gitu. Asik ya gitu ya. Nyari teman-temannya itu yang memang asiknya itu sampai di mana sih maksudnya asik gitu ya. Yang enggak ngobrolin misalnya nanya A jawab B, nanya C jawab D, biar enggak gitu. Nah, jadi nanya A bisa sampai ke Z. Oke. Oke. Nah, kalau dari Agung sendiri nih, selain apa namanya itu tadi hobi yang sekarang nge-vlog. Nah, selain itu istilahnya kalau saya passion itu hobi benar-benar passion saya itu adalah di gitar. Di gitar itu juga ada saya di channel saya juga ada bermusik, cover lagu entah itu fingerstyle. Kalau dari Agung sendiri hobi yang selain misalnya selain vlog lah yang passionnya. Passion saya sih lebih tepatnya ke ini impian banget sih dari kecil sampai sekarang ingin jadi artis, tepatnya dunia acting lah. Ya, dulu kan pernah tuh ya. Dulu sempat di SCTV kalau nggak salah. Nah, itu nanti kalau teman-teman apa yang judul Rembulan di Kandang Sapi sama Kapan Kamu Bilang I Love You. Nah, itu dah yang Kapan Kamu Bilang itu I Love You itu di villa apa gitu ya? Itu di Ubud kalau nggak salah ya. Tapi kurang tahu sih villa apa lupa. Ya, udah lama banget. Udah lupa ya. Itu tahun 2013-an. Nah, itu saya ingat itu saya masih kerja di Mall Bali Galleria itu juga ada kayak gini apa namanya SCTV-nya itu nyari talent ya. Itu memang nyari dari yang karyawan-karyawan di situ. Oh gitu. Ya. Tapi dapat? Nggak masuk.
Karena Aduh. memang dulu itu masih pemalu istilahnya. Sekarang? Malu-maluin. Iya, jangan salah. Kita sebagai YouTuber atau pokoknya yang ada di dunia hiburan, kita nggak Ya. perlu malu-malu. Yang penting kita niat kita benar. Ya, istilahnya bukan yang penting jangan malu-maluin aja. Iya, berani, itu aja. Berani malu. Nah, malunya yang positif deh gitu. Ya. Itu dah makanya saya juga saya nih di dunia musik istilahnya. Kalau saya sendiri kayak gini ngomong atau enggak walaupun sama teman tapi direkam kamera itu nggak bisa pede. Tapi kalau udah pegang gitar nggak peduli mau direkam mau 1000 kamera juga saya nggak peduli. Pede. Ya. Berarti itu kuncinya teman-teman. Jadi buat teman-teman pede dulu. Itu dan makanya gimana passionnya kita itu di mana dulu nih. Itu yang kita kembangin dulu. Saya buktinya dari gitar istilahnya benar-benar otodidak, nggak ada guru, nggak ada apa. Ada sih guru maksudnya guru yang bukan guru bayar istilahnya. Memang guru benar-benar kayak teman gitu, guru diajarin lah kita. Sebentar loh, otodidak maksudnya setelah dari guru itu belajar sendiri di rumah begitu? Atau lihat di YouTube atau apa? Pertama itu ini sedikit ya, sebenarnya itu dulu tuh belum namanya juga ini hobi ya, kita ngomongin hobi. Dulu tuh saya nggak bisa gitar, benar-benar nggak tertarik sama gitar. Kan ada tuh yang orang lihatin orang gitar sampai begini banget gitu. Nah saya nggak kayak gitu, jadi benar-benar nggak ada passion sama sekali, nggak ada tertarik sekali sama yang namanya gitar atau musik. Dulu itu kayak introvert istilahnya Gong, jadi orang yang pemalu itu introvert, jadi nggak mau dekat sama orang, itu kayak malu dekat sama orang. Itu sebenarnya pemalu itu sejenis penyakit apa karena kita jarang keluar sama orang gitu? Itu dah. Kalau saya bilang ya, saya yang mengalami sendiri dulu itu namanya introvert itu kayak jadinya nggak berkembang gitu loh. Nggak berkembang, ya. hanya monoton situ-itu aja ya. Berarti ya. Makanya itu benar-benar hobi itu yang menurut saya yang bikin kita itu jadi berkembang. Hobi apapun itu. Iya. Kalau nah itu dah terlepas dari itu ya, dari saya SMP-nya itu benar-benar setelah itu udah apa namanya kok jadi kalau nggak megang gitar itu jadi gimana gitu. Hanya saya di rumah itu benar-benar ditentang yang namanya bermusik. Yang gitu. menentang siapa? Orang tua. Why? Nggak seneng. Ya nggak seneng. Jadi anaknya itu cuma kan namanya udah introvert, diam di rumah, cuma gitaran nyanyi, nggak jelas istilahnya gitu loh. Nanti mau jadi apa gitu jadinya. Tapi pernah nggak menunjukin ke orang tua, oh ini saya udah bisa sampai segininya loh, sampai saat ini gitu. Pernah nggak? Gitu? Kalau dari saya istilahnya belum sampai ke titik itu. Cuman saya istilahnya hasil yang saya dapat itu saya kasih, tapi saya nggak bilang itu dari sini gitu. Gitu. Ya, dari hobi saya itu sudah bisa menghasilkan dulu. Saya pernah ngamen. Ngamen itu nggak kerjaan yang gimana ya. Kalau menurut saya pengamen yang benar itu memang dia menyanyikan lagu itu full. Kalau sekarang udah banyak nih Gong di angkringan itu. Banyak banget. Dia nyanyi benar-benar lagu ya sampai 3 lagu baru kita ngasih duit. Nggak yang nyanyi cuma saya gini udah dikasih uang pergi. Nggak gitu. Itu saya nggak seneng pengamen kayak gitu. Nah itu dan namanya orang hobi ya. Jadi kayak udah bisa aja dijadiin duit istilahnya gitu. Jadi bukan duit dulu nih kita cari, kita mau nyari duit ke sini nih, ayo kita belajar gitar. Jadi nggak gitu. Jadi hobinya dulu yang jalan. Hobinya dulu yang jalan baru kita nanti saya punya. Jadi antara keahlian sama hobi beda juga. Beda. Banget beda. Ya itu dah. Namanya keahlian sama hobi. Keahlian kita tujuannya memang ke cari duitnya itu. Nah, keahliannya itu. Kalau hobi itu jujur menurut saya pribadi, hobi itu adalah memuaskan hati loh. Sebesar apapun pokoknya hobi adalah hobi. Ibaratnya gini loh, kalau Umar pernah nggak merasakan, udah dong pasti pernah merasakan punya pacar baru atau baru nembak. Seperti itu dah rasanya kita menjalankan hobi gitu loh. Kayak gitu sih menurut saya. Dan perjalanannya pun sama Bang. Kayak pacaran, perjalanannya sama hobi itu. Lika-likunya ya. Kadang sedih, kadang senang. Itu hobi. Makanya itu kalau kita menjalankan hobi kayak tadi kita sempat ngobrol di sebelum ini kita sempat ngobrol. Kita ngejalanin hobi, ngeluarin duit sebegitunya. Apakah kita nggak berusaha nyari duit lagi? Maksudnya balik modal selalu. Namanya hobi kok bisa kita ngitungin balik modal. Banyak kadang-kadang yang teman-teman yang komen kayak gitu kan. Banyak banget. Kok kamu rela sih ngeluarin duit itu loh? Berapa juta kamu ngeluarin duit buat ini, buat anggaplah kayak Agung sekarang
YouTube juga, YouTube pasti nggak mungkin kita cuma modal HP juga beli. Iya, paket. Tanpa itu kita nggak ada. Editing lagi, belum lagi itu paketnya harus kenceng. Aduh, pokoknya benar-benar hobi itu luar biasa menurut saya. Ya, betul. Saya memang udah dimarahin, ngapain kamu main game aja terus kayak main gitar aja apa man untungnya. Tapi itu saya jadiin acuan istilahnya. Kalau bahasa Balinya jengah lah gitu. Ya. Membuat kita menjadi semangat, tapi jangan nanti jadi apa ya, kalau di saya itu di Islam istilahnya takabur, jadi kayak sombong. Nah, jadi kita dapat dari itu, jangan kita tunjukin ini loh saya dapat dari ini. Nah, itu jangan kayak gitu. Makanya saya nggak kayak gitu sama sekali dari dulu itu. Saya dapat dari game, dapat dari apa? Ya ngasih lah ke orang tua, ini mah ada uang segini. Dari ngamen juga gitu kan. Ini ada uang segini lebih. Anggap aja dah saya kerja. Gimana dapat kerja? Ya yang penting saya nggak macam-macam misalnya gitu kan. Ada yang dapat duit yang tiba-tiba. Ya, karena sekarang itu nggak zamannya lagi gom gini. Orang negatif thinking. Jadi dia kok kayaknya nganggur tapi uangnya banyak, pasti jual narkoba. Gitu. Orang dulu kan gitu. Kalau sekarang kebalik. Ini nganggur, punya duit banyak. Kalau nggak main saham ini YouTuber gitu. Tapi ngomong-ngomong soal uang di YouTuber tuh bukan kita mengejar itu sih. Kalau menurut saya sih memuaskan diri untuk gimana ya, melancarkan hobi lah. Nah, itu. Naluri saya kan suka jujur, bukan gimana ya, saya memang ingin jadi artis tapi berawal dari nol lah gitu loh. Ya namanya kayak gini Gong, ada orang nyari duit dulu baru nyari nama. Ada orang nyari nama dulu baru nyari duit. Saya juga sekarang buat channel, buat podcast, itu serta-merta nggak kepikiran buat aduh nanti ini gimana ya biar bisa menghasilkan istilahnya. Jangan ke situ dulu. Jadi kalau memang hobi ya jalanin aja. Kayak ini saya beli peralatan juga nggak mahal-mahal amat, nggak juga murah-murah amat. Jadi ada usaha lah istilahnya. Murahnya seberapa kira-kira murahnya nih? Ini kalau survei ya dari saya yang beli alat ini di zaman pandemi ini, itu bisnis yang jalan dari dari bisnis mereka itu yang jualan ini itu mereka sampai restock terus antara mic terus lampu-lampu atau tripod dan lain-lain, itu alat-alatnya tuh mereka sampai restock terus karena orang selama pandemi kan banyak di rumah tuh. Ternyata banyak yang kepikiran buat YouTube iseng istilahnya. Iseng. Nah, ada lagi Bang, itu udah antara memang iseng atau hobi. Gitu sekarang. Kalau saya sih ngelihatnya zaman sekarang tuh nggak usah dijawab deh, pokoknya pasti tahu. Nah ya itu, makanya kok banyak orang iseng-iseng berhadiah. Banyak juga namanya orang iseng-iseng berhadiah itu kalau menurut saya nggak bertahan lama ya. Karena ya itu dah. Jadi aduh kok. Jadi karena mengejar duit itu kok nggak dapat duit ya, udahlah gitu. Itu udah saya bilang seperti tadi kita sempat ngobrol kan. Kalau saya bukan mengejar itu dulu, bukan munafik, tapi kalaupun dapat itu sangat hadiah gitu loh. Mungkin jadi bisa menyalurkan hobi lah gitu gini, jadi kayak menggebu-gebu sekali istilahnya gitu. Jangan sampai kita memang menggebu-gebu apa-apa itu buat uang gitu. Memang apa-apa perlu uang benar, tapi hormon kesenangan itu beda. Nah, itu udah dibilangnya itu kayak hormon kesenangan itu ya. Kayak itu dah. Buktinya sekarang banyak yang TikTokan, mereka mikir nggak dapat duit. Nah, kan enggak, tapi mereka senang gitu. Dan udah tanya beberapa orang yang TikTokan langsung di depan mata, dia bilang cuma senang-senang aja, biar lega aja gitu sih katanya mereka sih. Makanya itu saya bilang lebih tepat itu buat senang-senang. Jadi hobi itu kesenangan dulu. Untuk yang lain kayak uang, istilahnya sekarang bukan cuma uang, pertemanan, kayak channel. Jadi itu bonus. Jadi apalagi dapat channel itu benar-benar. Wow. Ini mudah-mudahan ya ini masih trial istilahnya kita. Ini trial nih, siapa tahu nanti ada
ini saya ngundang, ini benar-benar pertama kali nih sama Agung Wijnani sama Karma Raga ya. Ya, Nanti lebih tepatnya. dicek link deskripsi. Ini Gong, saya ya ada yang mau tanya nih. Kemarin itu kan yang saya bilang ini alat-alat YouTube itu benar-benar laku keras di tokonya Ya. itu. Nah, terus saya lihat di grup YouTube itu di Bali lah khususnya ini di Bali. Banyak nih teman-teman yang ngevlog kayak Agung nih. Itu gimana ya istilahnya? Mereka masih memang benar-benar merintis nih. Ada nggak yang buat Agung ada nonton nggak channel lain nih istilahnya channel lain yang ada inspirasinya buat Agung terus Agung tiru atau sebaliknya gitu? Kalau untuk itu sih semuanya saya kagumi. Tapi ada yang saya benar-benar inspirasi banget. Itu sering banget ketemu sama saya. Tapi saya ketika jam kerja yang nggak bisa ketemu langsung. Siapa tuh? Itu Yudi Sardana. Oh, beli Yudis ya. Inspirasi saya banget. Karena apa? Dia itu gimana ya? Dari merintis dari awal saya lihat. Ya betul, saya juga karena kita juga memang benar-benar ketemu beliau ya. Ya, itu udah. Untuk beli Yudis ini, saya sebagai kasir di situ nih. Beli Yudis yang masih sering belanja nih istilahnya. Saya tahu banget dulu itu sampai beli Yudis itu kayak ngeprank nih, diusirin sama security itu. Pernah itu saya yang ngelihat ya, mungkin dari teman-teman yang lihat beli Yudis sekarang itu benar-benar wah banget ya. Wah banget, tapi perjuangan beliau itu sedikit yang tahu gitu loh. Jadi tapi, malah kita yang pemula ini merasa, loh ini loh beli Yudis yang dulu kayak gitu gitu loh. Masa jadi terangkat, masa iya kita nggak mau, masa nggak bisa istilahnya seperti itu. Beli Yudis itu dulu ngeprank lah, terus apa di mall itu di tempat kita kerja ya, kita sebagai pekerja di sana. Jadi ngelihat beli Yudis itu kayak ngapain orang ini ya gitu. Sampai diusirin security, bertengkar sama security, terus kameranya sampai ditutup dimatiin gitu loh pernah. Kalau teman-teman ada yang tahu beli Yudis Ardana itu. Aduh. Sekarang dia kayak udah gini dah. Pokoknya udah sukses sama Yudis. Buat Yudis Ardana. Beli Yudis ya. Itu jadi panutan kita ya sebenarnya. Kalau dari Agung dia vlog ada juga Agung ya. Ya, vlog ada. Vlog ada, terus apa challenge lagi? Juga ada. Ya, itu jadi dia kayak enggak gini ya, enggak niru-niru ya. Enggak niru-niru ya. Nah, itu dia pure memang apa idenya dia yang keluar itu yang ya. Terakhir saya lihat itu dia mandi di bak truk kayaknya itu ya. Ya. Kalau saya terakhir lihat dia ngonten waktu di toko Gung. Toko ya. Dia ngonten itu sama istrinya. Dia belanja cuma ada berdua, dia aja berdua. Nggak ada customer lain karena lagi pandemi ya. Jadi memang parah banget. Sepi. Nah, jadi di kontennya dia memang kayak disewa mallnya itu buat mereka berdua gitu. Itu yang saya lihat terakhir itu, dan pas saya juga ada pas jam kerja di situ. Jadi lihat beliau benar-benar kayak udah terbiasa gitu. Saya yang masih bingung itu gimana caranya biar terbiasa kayak gitu. Jadi menurut saya beli Yudi Sardana itu benar-benar PD-nya luar biasa, dan itulah yang membuat saya menginspirasi beliau beli Yudi Sardana, karena semangatnya dia dan PD dan ramahnya dia kepada, walaupun dia sekarang udah udah tinggi banget dah, tapi dia masih ramah banget kepada kita ya. Ya, makanya itu yang membuat saya menjadi mungkin yang belum banget. Ini kita yang belum menyapa ke beliau ya, bahwa kita benar hobinya sama nih, siapa tahu bisa sharing, bisa apa, mungkin kita yang malu gitu loh. Ya itu dah, kita yang malu. Jadi nah itu dah teman-teman, jadi conclusionnya itu hobi itu bisa jadi bisnis kalau memang teman-teman sudah yang namanya senang sama hobinya, teman-teman itu udah senang, bisa dijalanin, bisa dikembangkan menjadi bisnis. Kalau dari bisnis sendiri bisa jadi hobi kalau dari bisnismennya itu mengkoleksi dari bisnisnya dia. Kayak misalnya properti, bisnis properti itu bisnis, masuknya bisnis, keluar modal sudah nggak main-main lagi. Ya, udah benar-benar fokus itu. Itu dia punya kesenangan tersendiri, bisa jadi dia beli lagi, bukan karena semata-mata buat keuntungan. Jadi ya udah hobi aja. Untungnya itu bonus buat dia. Nah, sama, jadi hobi itu sama kayak gitu. Kesenangan pribadi ya udah kita lanjutin, bahkan kita kembangin jadi
bisnis itu sendiri gitu.